Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok G ingin mempresentasikan tentang tugas kelompok kami dari mata kuliah Jaringan Telekomunikasi, yaitu mengambil topik aksesibilitas komunikasi. Saya Rizky Budi Setiawan dengan NIM 11012232234. Dan saya Muhammad Agung Kusmawinata dengan NIM 1101122120. Dan saya Alia Mafira dengan NIM 110112232240. Saya Muhammad Dafabian dengan NIM 1101223175. Untuk pada slide yang pertama akan dijelaskan oleh Muhammad Agung. Nah, jadi untuk masalah di sini kami mengangkat yaitu aksesibilitas komunikasi yang terbatas di daerah pelosok. Aksesibilitas komunikasi yang terbatas ini itu merupakan suatu masalah yang dihadapi oleh masyarakat Indonesia. Hal ini tuh dapat berdampak pada berbagai aspek kehidupan masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, perekonomian, dan juga sosial budaya. Nah, dari masalah tersebut ada beberapa faktor yang kami angkat. Ini ada tiga. Yang pertama itu ada faktor geografis, yang dimana maksudnya adalah suatu daerah itu tuh terletak terpencil atau jauh dari pusat kota, seperti di pegunungan, hutan, dan pulau-pulau terpencil. Yang kedua ada faktor ekonomi, karena di beberapa daerah terpencil itu masih terdata bahwa perekonomiannya itu rendah, jadi mereka tidak mampu membeli perangkat komunikasi seperti mobile phone misalnya, ataupun membayar biaya layanan komunikasi seperti kuota. Dan faktor yang ketiga yaitu infrastruktur. Masih terbatasnya infrastruktur komunikasi di daerah pelosok seperti jaringan telekomunikasi dan listrik karena susahnya pemasangan. Dan dampak aksesibilitas komunikasi yang terbatas. Dampak pendidikan, sulitnya akses masyarakat di daerah pelosok untuk mengakses informasi dan sumber belajar, sehingga dapat menghambat proses pendidikan. Yang kedua, dampak kesehatan. Sulitnya akses masyarakat di daerah pelosok untuk mendapatkan layanan kesehatan, sehingga dapat meningkatkan risiko kematian dan kesakitan. Yang ketiga, dampak perekonomian. Sulitnya akses masyarakat di daerah pelosok untuk mendapatkan informasi dan peluang ekonomi, sehingga dapat menghambat pertumbuhan ekonomi. Yang keempat, dampak sosial budaya. Sulitnya akses masyarakat di daerah pelosok untuk berinteraksi dengan masyarakat di luar daerahnya, sehingga dapat menghambat integrasi sosial budaya. Dan solusi meningkatkan aksesibilitas komunikasi. Yang pertama, pembangunan infrastruktur komunikasi, yaitu pembangunan jaringan telekomunikasi dan listrik di daerah pelosok. Dan kedua, pemberian subsidi layanan komunikasi, yaitu pemberian subsidi kepada masyarakat di daerah pelosok untuk membeli perangkat komunikasi atau membayar biaya layanan komunikasi. Yang ketiga, pengembangan teknologi komunikasi, yaitu pengembangan teknologi komunikasi yang lebih terjangkau dan mudah digunakan oleh masyarakat di daerah pelosok. Dan selanjutnya langkah solusi 1, pembangunan infrastruktur komunikasi. Pemetaan wilayah, yaitu bertujuan untuk mengetahui desa-desa mana saja yang belum memiliki akses komunikasi yang memadai. Yang kedua, pembangunan infrastruktur, yaitu dapat bekerja sama dengan operator telekomunikasi untuk membangun jaringan telekomunikasi dan listrik di desa-desa tersebut. Yang ketiga, pemeliharaan infrastruktur, yaitu memastikan bahwa infrastruktur yang telah dibangun dapat berfungsi dengan baik dan berkelanjutan. Untuk yang selanjutnya yaitu aspek-aspek yang perlu diperhatikan. Yang pertama yaitu dana yang cukup. Pembangunan infrastruktur komunikasi membutuhkan dana yang tidak sedikit. Pemerintah perlu menganggarkan dana yang cukup untuk program ini. Yang kedua adalah kerjasama. Pemerintah perlu bekerjasama dengan operator telekomunikasi dan pihak swasta lainnya untuk membangun infrastruktur komunikasi di daerah pelosok.
Yang ketiga yaitu teknologi yang mumpuni. Pemerintah perlu menggunakan teknologi yang tepat dan mumpuni untuk membangun infrastruktur komunikasi yang terjangkau dan mudah dijangkau oleh masyarakat di daerah pelosok. Next. Selanjutnya adalah langkah solusi 2, yaitu pemberian subsidi layanan komunikasi. Untuk yang pertama, pembentukan kriteria. Pemerintah perlu membentuk kriteria untuk menentukan masyarakat mana saja yang berhak menerima subsidi layanan komunikasi. Seperti contohnya pada keluarga yang kurang mampu dan mempunyai anak yang masih pada jenjang pendidikan, itulah masyarakat yang perlu dapat subsidi tersebut agar pendidikan anak terus berkembang dan baik. Yang kedua adalah pemberian subsidi. Pemerintah dapat memberikan subsidi kepada masyarakat di daerah pelosok untuk membeli perangkat komunikasi atau membayar biaya layanan komunikasi. Untuk yang ketiga yaitu pemantauan penyaluran. Pemerintah perlu memantau penyaluran subsidi layanan komunikasi agar tepat sasaran. Next. Ada aspek-aspek yang perlu diperhatikan. Untuk yang pertama, dana. Pemberian subsidi layanan komunikasi juga membutuhkan dana yang tidak sedikit. Pemerintah perlu menganggarkan dana yang cukup untuk program ini. Untuk yang kedua yaitu sistem. Pemerintah perlu membangun sistem yang tepat untuk menyalurkan subsidi layanan komunikasi agar tepat sasaran. Dan yang ketiga adalah pemantauan. Pemerintah perlu memantau penyaluran subsidi layanan komunikasi agar tepat sasaran. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Alia. Oke, baik. Selanjutnya ada langkah solusi ketiga, di mana di sini membahas tentang pengembangan teknologi komunikasi. Yang pertama yaitu penelitian dan pengembangan. Di sini kita perlu melakukan penelitian dan pengembangan untuk mengembangkan teknologi komunikasi yang lebih terjangkau mudah. Dan kedua ada kolaborasi dengan industri, di mana kita bekerja sama dengan industri teknologi komunikasi untuk mengembangkan teknologi komunikasi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat di daerah terpencil atau pelosok. Dan yang ketiga ada penyebaran informasi. Di sini kita menyebarkan informasi tentang teknologi yang baru dikembangkan pada masyarakat di daerah terpencil atau pelosok. Next. Aspek-aspek yang perlu diperhatikan, yang pertama ada dana, di mana pengembangan teknologi komunikasi membutuhkan dana yang tidak sedikit pastinya. Dan pemerintah perlu menganggarkan dana yang cukup untuk program ini. Yang kedua ada kerjasama. Pemerintah perlu bekerja sama dengan industri teknologi komunikasi untuk mengembangkan teknologi komunikasi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Yang ketiga ada penyebaran informasi. Di sini pemerintah perlu menyebarkan informasi tentang teknologi komunikasi yang baru dikembangkan kepada masyarakat di daerah pelosok. Jadi kita bisa mengambil kesimpulan bahwa dari ketiga solusi tersebut dapat diterapkan secara bersamaan untuk meningkatkan akses komunikasi di daerah pelosok atau terpencil. Namun, penerapan solusi-solusi tersebut membutuhkan dukungan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, operator telekomunikasi, industri teknologi komunikasi, dan masyarakat di daerah pelosok. Terima kasih atas presentasi tentang topik kami yang telah kami berikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata ataupun kurangnya. Sekian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.